bener-bener keren banget kayak di film-film action, tau nggak? Keren banget. Beneran keren banget. Bayangkan Anda berada di tengah baku tembak yang sangat kacau. Terus tiba-tiba ada seorang polisi bertopeng datang entah dari mana dan langsung menyelamatkan nyawa Anda. Terdengar kayak tipikal film laga banget kan? Iya, bener banget. Kayak klise pahlawan super gitu ya. Nah, tapi lucunya nih, momen yang paling berbahaya dan menegangkan bagi kedua karakter ini, justru bukan pas peluru lagi berdesingan di udara itu. Momen yang benar-benar mematikan malah terjadi beberapa jam kemudian, di dalam sebuah keheningan di atas meja kafe. Dan disitulah sebuah tontonan berubah. Dari yang tadinya sekedar aksi fisik, tiba-tiba menjadi sebuah perang urat saraf yang luar biasa brilian. Tepat sekali. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita semua pasti sudah lihat atau seenggaknya dengar lah ya tentang adegan ikonik dari sinetron Terikat Janji yang belakangan ini lagi rame banget di media sosial. Iya, adegannya emang lagi viral banget di mana-mana sih. Anda pasti tahu adegan yang saya maksud. Momen intens antara Davina yang diperankan oleh Asya Asunshaw dan karakter Sena. Nah, misi kita di sesi bedah materi hari ini bukan untuk ngebahas betapa kerennya koreografi laga mereka. Betul. Sumber ulasan yang kita pakai hari ini tuh benar-benar fokus ke hal yang beda. Ya, kita akan membedah secara psikologis kenapa adegan penyelamatan yang berujung pada obrolan santai ini bisa kayak menyandera perhatian jutaan penonton gitu loh. Kita bakal kupas tuntas bagaimana bahasa tubuh, lalu trauma, dan satu rahasia besar mengubah interaksi yang kelihatannya sederhana jadi teka-teki emosional yang bikin kita nggak bisa berhenti nonton. Apa yang bikin ulasan-ulasan sumber kita ini sangat menarik adalah fokus mereka pada apa yang terjadi di dalam kepala para karakternya. Jadi, kita nggak lagi ngomongin ledakan bom di jalanan, kita ngomongin ledakan kognitif yang terjadi pelan-pelan di dalam pikiran seorang korban yang baru aja selamat dari trauma. Nah, mari kita mulai dari kekacauan itu sendiri deh. Karena menurut saya, kita nggak bakal bisa paham esensi obrolan di kafe itu kalau kita nggak ngerti apa yang terjadi sebelumnya. Masuk akal sih, latar belakang kejadiannya itu penting banget. Kita semua tahu adegannya kan? Ada penyergapan buronan kepolisian di tengah keramaian kota. Orang-orang berlarian panik, lalu suara sirene menggema di mana-mana, ancaman maut kerasa banget. Di tengah semua itu, sosok polisi bertopeng muncul, terus dia bertindak sebagai perisai hidup untuk Davina. Itu situasi yang benar-benar di ujung tanduk ya. Bener. Awalnya saya mikir, ini kan cuma sekedar kiasan pahlawan super klasik aja buat narik perhatian penonton. Anda tahu kan maksud saya? Sang pahlawan datang di saat paling genting, identitasnya tertutup rapat. Jadi kayak ada ilusi jarak gitu. Padahal mungkin sebenarnya dia sangat dekat ya. Nah, itu dia. Dia dekat secara fisik, tapi sosoknya itu misteri total. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih penulis cerita memilih situasi yang sekacau ini hanya untuk memperkenalkan sosok polisi bertopeng? Kenapa nggak pakai pertemuan yang lebih tenang gitu? Itu sama sekali bukan sekedar buat estetika dramatis loh. Kalau kita bedah dari sisi psikologi trauma, situasi ekstrim di jalanan itu mutlak diperlukan. Mutlak diperlukan gimana maksudnya? Gini ya, tujuannya itu untuk memanipulasi memori dan persepsi Davina. Saat seseorang berada dalam ancaman maut yang sangat nyata, bagian otak kita yang disebut amigdala nalin. Nah, dalam kondisi yang sering disebut amigdala hijack ini, otak itu nggak lagi merekam informasi secara normal. Jadi maksudnya Davina itu nggak melihat si polisi ini seperti kayak kita ngelihat orang lewat di jalan gitu. Persis. Otaknya Davina lagi sibuk banget mencari jalan keluar dari kematian. Jadi ketika sosok pelindung ini tiba-tiba muncul, otak dia nggak memprosesnya sebagai manusia biasa. Wah, pantesan. Sosok bertopeng ini tuh langsung diangkat secara psikologis menjadi figur penyelamat yang hampir mitologis. Kekacauan, teriakan, dan suara tembakan tadi itu bertindak sebagai kanvas gelap yang ngasih efek kontras. Oh, wow. Kanvas gelap yang bikin sang penyelamat kelihatan sangat bercahaya dalam ingatan dia ya? Tepat. Jadi, penyelamatan itu bukan aksi laga biasa.
Itu adalah katalis psikologis. Masuk akal sih. Jadi adrenalin dari kekacauan itu sebenarnya adalah sebuah lem super ya. Semacam lem yang menciptakan trauma bonding secara instan. Bener banget. Tanpa teror yang absolut tadi, Davina mungkin cuma bakal bilang terima kasih, terus ya udah, lanjutin hidupnya. Tapi karena dia benar-benar ditarik kembali dari ambang kematian, otaknya secara harfiah terprogram ulang untuk mengagumi sosok tersebut. Ikatan traumanya sekuat itu ya ternyata. Iya, dan ini adalah fondasi yang sangat krusial. Fondasi untuk membangun obsesi yang bakal kita lihat di interaksi krusial berikutnya, pas mereka berdua di kafe. Oke, coba Anda bayangkan ini ya. Anda baru aja selamat dari pengalaman paling mengerikan dalam hidup Anda. Adrenalin Anda masih berpacu kencang, jantung masih berdebar-debar, dan Anda ngerasa butuh banget seseorang untuk berbagi cerita. Disinilah ceritanya jadi sangat brilian. Davina yang masih shock menceritakan peristiwa itu ke orang terdekatnya, yaitu Sena. Dan di momen ini, daya magis dari pemeran utamanya mulai kerasa banget. Transisinya sangat tajam. Setuju. Penampilan Arya Saloka sebagai Sena di adegan ini tuh benar-benar mencuri seluruh perhatian. Kenapa? Karena dia harus bereaksi tanpa benar-benar bereaksi. Iya, dari aksi fisik di jalanan, adegannya berubah jadi peperangan psikologis di ruang yang tertutup. Anda bisa ngeliat kan, Davina duduk di sana wajahnya berbinar-binar penuh rasa kekaguman. Dia mendeskripsikan secara menggebu-gebu betapa hebat, tampan, dan baik hatinya polisi bertopeng itu. Dan di seberang meja, kita ngeliat Sena. Yang cuma ngasih respon minimalis. Benar banget. Karakter yang diperankan oleh Arya Saloka ini cuma merespon dengan senyum tipis, senyum yang kelihatan banget sangat dikontrol sambil berusaha menyembunyikan sesuatu. Kalau kita pakai analogi nih, ini tuh kayak Anda lagi main poker sama seseorang. Oh, saya suka analogi ini. Ya kan? Anda tahu lawan Anda ini lagi megang kartu yang sangat buruk karena Anda bisa lihat pantulan kartunya di cermin belakang dia. Anda tahu dia lagi menggertak, tapi Anda diam aja menikmati pertunjukannya. Analogi poker tuh pas banget buat ngambarin konsep yang namanya ironi dramatis, di mana penonton mulai sadar dan dibikin gemas setengah mati. Gemas karena kita tahu rahasianya ya? Persis. Dalam dramaturgi, ketegangan tertinggi itu nggak datang dari sebuah kejutan loh. Ketegangan tertinggi itu datang dari pengetahuan. Penonton tahu, atau seenggaknya sangat amat yakin, kalau polisi misterius yang lagi dipuja-puja setinggi langit sama Davina itu... Sebenarnya adalah pria yang lagi duduk tepat di hadapannya. Betul. Ketegangan ini muncul bukan dari aksi fisik lagi, melainkan dari apa yang tidak dikatakan oleh si karakter. Ini ngingetin saya, Hitchcock pernah bilang tentang teori bom di bawah meja kan? Nah, itu dia. Kalau bom tiba-tiba meledak, itu namanya cuma kejutan. Penonton paling kaget cuma selama 3 detik. Tapi kalau penonton dikasih tahu ada bom di bawah meja yang di-setel buat meledak dalam 5 menit... Sementara karakter di layarnya malah asyik ngobrol santai ya. Iya, nah itu baru namanya ketegangan. Penonton bakal menggigit jari mereka karena gregetan. Dalam adegan kafe ini, rahasia dari karakter Arya Saloka adalah bom waktu tersebut. Setiap pujian yang keluar dari mulut Davina, itu kayak detikan jam dari bom itu. Masuk akal banget. Tapi tunggu dulu, saya mau menantang pemikiran ini sebentar deh. Bukankah ini sebenarnya kebiasaan yang sangat manusiawi? Kebiasaan manusiawi yang gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, pas kita diselamatkan, kita cenderung memproyeksikan sosok ideal pada penyelamat kita. Apakah Davina itu benar-benar melihat sosok polisi itu secara objektif, atau dia cuma terpukau aja sama heroisme sesaat? Karena jujur aja, saya sering gemas sendiri lihat adegan kayak gini. Gemas karena logika ceritanya? Iya, Davina itu kan sedekat itu sama Sena. Mereka saling kenal. Masa sih dia nggak ngenalin postur tubuhnya, atau seenggaknya tatapan matanya gitu dari balik topeng itu? Nah, itu poin yang sangat kritis sih. Jawabannya ada pada konsep disonansi kognitif dan juga apa yang kita sebut sebagai inattentional blindness atau kebutaan inattensional. Kebutaan inattensional, tolong jelasin dong. Jadi saat kita mengalami sesuatu yang traumatis, kita seringkali cuma melihat apa yang memang ingin kita lihat, atau apa yang otak kita tuh sanggup untuk proses di momen itu. Davina ini sedang memproyeksikan sebuah sosok pahlawan ideal. Dia bilang polisi itu tampan dan baik hati. Padahal polisinya pakai topeng penuh nutupin muka. Nah itu dia. Dari mana dia tahu kalau polisinya tampan coba? Karena dalam pikiran bawah sadarnya, seorang penyelamat itu haruslah sempurna. Emosi dia lagi benar-benar menutupi logika rasionalnya. Tapi ya, kelicikan penulis naskahnya justru kelihatan di sini. Gimana kelicikannya? Sebut.
Oh, jadi ceritanya dia ini malah memicu logikanya untuk jalan ya? Betul sekali. Saat emosinya perlahan mulai stabil di tengah ceritanya sendiri, memori visual dia perlahan mulai mengambil alih dari memori emosional. Wah, ini tuh kayak ngelihat detektif amatir yang tiba-tiba sadar kalau tersangka utama yang lagi dia buru ternyata adalah orang yang lagi megang kaca pembesarnya. Jadi dari yang awalnya sekedar memuja secara buta, logikanya mulai menyatukan kepingan-kepingan fakta fisik yang ada di depan matanya. Dan proses menyatukan kepingan fakta inilah yang ngebawa kita ke momen paling krusial. Ya, ini membawa kita ke titik balik dari adegan tersebut, yang saya sebut sebagai titik terang dari sebuah luka. Karena begini, rasa curiga Davina ini kan perlahan mulai menebal nih. Dia mulai ngebandingin polisi bertopeng tersebut sama Sena. Mulai dari cara bicaranya, postur tubuhnya, sampai tatapan matanya yang ternyata sangat mirip. Tapi, di dunia fiksi, postur yang mirip aja kan belum cukup jadi bukti. Pasti butuh bukti yang lebih solid, bukti yang tak terbantahkan. Nah, kita butuh pistol berasapnya, kita butuh bukti telanjang. Dan ini dia detail paling penting yang wajib kita bahas. Davina sangat ingat kalau punggung polisi itu sempat terkena tembakan pas ngelindungin dia. Dan bukti itu luar biasanya nggak datang dari sebuah dialog pengakuan, tapi datang dari kebocoran fisiologis. Kebocoran fisiologis, tolong jelasin lebih detail, karena ini bagian yang luar biasa menarik. Di waktu yang hampir bersamaan di kafe itu, Sena kan terlihat berusaha keras untuk bersikap biasa aja. Tapi ekspresi wajahnya nggak mampu menyembunyikan rasa sakit di punggungnya. Begini, mari kita bedah bagaimana rasa sakit bekerja di dalam tubuh manusia. Saat seseorang tertembak, kayak yang kita bahas tadi soal di jalanan, adrenalin itu bertindak sebagai obat penahan rasa sakit yang sangat kuat. Oh, pantesan pas di jalan dia kayak nggak ngerasa sakit ya? Iya, tapi beberapa jam kemudian, pas karakter ini duduk santai di kafe, efek adrenalin itu udah habis sama sekali. Proses inflamasi lagi terjadi secara agresif banget di jaringan ototnya yang rusak karena peluru itu. Waduh, itu pasti nyerinya minta ampun sih. Secara fisiologis, saraf otonom kita, yaitu sistem saraf yang bekerja tanpa kesadaran kita, itu bakal mencoba ngelindungin area yang terluka. Sulit, bahkan hampir mustahil buat manusia ngerasain sakit fisik seintens itu, tapi tetap bisa ngejaga otot orbicularis oculi, atau otot di sekitar matanya, buat tetap santai. Pasti ada yang bocor ya ekspresinya. Pasti akan ada kedutan kecil, atau napas yang tiba-tiba tertahan sesaat, atau tarikan di otot rahal. Dan inilah kenapa peran aktor di momen ini benar-benar jadi kunci dari semua ketegangannya. Disinilah kita benar-benar harus angkat topi. Penampilan Arya Saloka yang harus menahan sakit sekaligus berpura-pura normal menjadi kunci adegan ini. Maksud saya, cara Arya Saloka mengeksekusi momen ini patut diacungi jempol. Ini bukan sekedar acting loh, ini tuh acting di dalam acting. Bener, lapisannya banyak banget. Iya kan? Karakter Arya Saloka ini harus menahan rasa sakit tembakan yang luar biasa, membohongi tubuhnya sendiri, sekaligus pura-pura normal di depan wanita yang lagi nganalisis setiap gerak-geriknya. Dia nggak bisa sekedar meringis kesakitan lebay kayak di film laga biasa, karena itu bakal langsung ngebongkar rahasianya detik itu juga. Kemampuan untuk memanifestasikan pergulatan internal ini luar biasa, antara menahan rasa sakit yang lagi ngoyak jaringan otot dan mati-matian menjaga rahasia agar tetap aman. Itu menciptakan sebuah realisme yang mencengkeram. Bikin kita ikut nahan napas ya pas nonton. Iya, penonton itu benar-benar bisa ngerasain betapa melelahkannya menjadi Sena di detik itu. Dan yang bikin makin gila, Davina nggak melewatkan itu sama sekali loh. Coba Anda posisikan diri Anda sebagai Davina nih. Anda lagi ngelihat orang terdekat Anda meringis, menahan sakit dengan lokasi yang presisinya sama persis dengan luka sang penyelamat misterius tadi. Pikiran Anda pasti langsung berpacu kenceng kan? Pasti, otaknya langsung jalan nyambungin titik-titiknya. Anda kayak bisa dengar suara klik-klik-klik di kepalanya saat semua potongan kejadian itu terasa saling terhubung. Tatapan mata Davina langsung berubah drastis loh. Dari yang tadinya berbinar penuh rasa cinta dan kagum, seketika berubah jadi penuh curiga, bingung, dan mungkin ada rasa dikhianatinya juga. Keheningan yang terjadi di antara mereka, pas Davina mulai nyadar akan kebenaran itu rasanya jauh lebih memekakkan telinga. Dibanding sama suara rentetan peluru di jalanan tadi. Ini tuh benar-benar resolusi ketegangan yang sangat sempurna. Dan hebatnya, ketegangan yang ada di dalam layar kaca ini tuh sampai tumpah ruah ke dunia nyata. Media sosial kan langsung meledak setelah adegan ini tayang. Semua orang ngomongin dinamika mereka. Yang mana ini ngebawa kita ke elemen terakhir yang wajib banget kita kupas hari ini, yaitu chemistry yang menghipnotis dan reaksi para penggemarnya.
Karena daya tarik emosional dari adegan ini yang sukses bikin penonton nggak bisa berhenti nonton, itu benar-benar patut dianalisis. Bener, kalau kita pikir-pikir lagi nih, plot cerita tentang pria yang nyelamatin wanita secara diam-diam itu kan sebenarnya kiasan yang udah usang banget, udah dipakai ratusan kali di TV, tapi kenapa adegan sesederhana ini bisa tiba-tiba bikin internet gempar? Karena keberhasilan sebuah cerita misteri itu, paradoksnya, nggak pernah terletak pada seberapa cerdik rahasia itu disembunyikan. Tunggu, maksudnya misterinya itu sendiri sebenarnya malah nggak penting? Rahasianya itu cuma alat, bukan tujuannya. Keberhasilan yang sebenarnya itu terletak pada seberapa besar penonton peduli pada karakter yang menyimpan dan menyari rahasia tersebut. Interaksi yang natural atau chemistry antara Arya Saloka dan Asha Asuncao inilah kuncinya. Tatapan mata mereka yang terasa sangat menyentuh hati, bikin rahasia Sena jadi urusan emosional bagi penonton. Bukan cuma sekedar teka-teki logika yang kaku gitu. Taruhan emosional ya. Saya suka banget cara Anda nyebutnya. Reaksi penonton di media sosial juga lucu-lucu sih. Banyak yang nebak polisi itu emang Sena sejak awal karena sama-sama ganteng. Penggemar ngaku nggak sabar nunggu kelanjutannya. Antusiasme itu bukti nyata sih. Tentu saja, penonton curiga dong. Di dunia sinetron, mari kita pakai hukum alam sinetron ya. Kalau ada dua karakter yang postur tubuhnya sama, suaranya mirip, dan tingkat gantengnya sama, probabilitas mereka adalah orang yang sama itu hampir 100% kan. Penonton tuh udah tahu dari menit pertama. Haha, bener. Secara logika, penonton itu emang udah nangkep polanya dari awal. Tapi antisipasi psikologisnya lah yang bikin mereka betah nahan diri di depan layar. Karena mereka pengen lihat reaksinya ya. Iya, mereka nonton bukan buat nyari tahu jawaban siapa polisinya, tapi untuk ngerasain bagaimana jatuhnya fakta itu di kepala Davina. Mereka pengen banget lihat reaksi pas benteng kebohongan itu akhirnya runtuh. Nah inilah yang di psikologi kita sebut sebagai ketegangan antisipatif. Ketegangan antisipatif? Ya, dan ketegangan antisipatif itu dampaknya jauh lebih adiktif bagi otak penonton dibandingkan sekedar kejutan instan. Chemistry inilah yang bikin rahasia karakter Arya Saloka itu kerasa sangat personal buat penonton. Bener banget, antusiasme penonton inilah yang ngebuktiin kalau penceritaan yang kuat itu selalu bisa merebut hati masyarakat. Performa yang tulus dan menahan diri, seperti yang ditunjukkan oleh Arya Saloka, sukses bikin rasa penasaran kita memuncak pelan-pelan tanpa harus teriak-teriak. Adegan ini nggak butuh ledakan besar di akhir, cuma butuh tarikan napas yang tertahan aja. Dan ini ngasih kita pelajaran penting tentang komunikasi manusia. Bahwa tubuh kita berevolusi untuk menyampaikan kebenaran loh. Bahkan ketika mulut kita lagi berusaha keras banget buat bohong, gestur, kudutan otot, arah tatapan mata, semuanya itu berbicara jauh lebih vokal daripada sekedar kata-kata. Wah, itu merangkum semuanya dengan sangat sempurna. Dan itu membawa kita pada kesimpulan serta hikmah penting dari pembahasan hari ini. Sebuah konklusi dari semua ketegangan tadi. Ya, kalau ada satu kalimat hikmah yang bisa kita petik dari bedah fenomena hari ini, mungkin ini bunyinya. Sebuah kebenaran seringkali tidak diucapkan melalui kata-kata, melainkan tersembunyi dengan rapat di balik tatapan mata dan luka yang coba ditutupi. Terkadang, sosok pelindung yang kita cari-cari ke ujung dunia sebenarnya selalu ada di dekat kita, mengawasi tanpa perlu pengakuan. Kalimat yang benar-benar indah. Pengingat kalau niat baik itu sering banget datang dalam kemasan yang paling sepi. Bener banget. Nah, sebelum kita benar-benar pamit dari obrolan seru ini, saya secara antusias mau nyampain pesan penting langsung dari sumber cerita kita untuk ngajak Anda para pendengar. Bagaimana nih menurut Anda tentang adegan Sena dan Davina ini? Apakah Anda juga merasa gregetan dan udah ngerasa kalau polisi misterius itu emang Sena sejak awal? Jangan disimpan sendiri teorinya. Betul. Jangan lupa untuk nuliskan pendapat dan teori-teori Anda di kolom komentar ya. Dan terus dukung channel Motivasi David dengan cara like video ini, berikan komen, share ke teman-teman Anda, dan pastinya subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya nggak ketinggalan ya. Iya, agar Anda tidak ketinggalan cerita emosional dan penuh misteri lainnya, apalagi tentang kelanjutan karakter Arya Saloka yang selalu bikin kita semua penasaran ini. Bener-bener harus diikutin terus sih perkembangannya, soalnya bom waktu yang kita bahas tadi itu kayaknya udah mulai berdetak makin kenceng deh. Oh, pasti bakal meledak di momen yang nggak kita sangka-sangka. Nah, untuk menutup sesi kita hari ini, saya pengen meninggalkan satu pertanyaan yang memancing pikiran Anda buat direnungin setelah pembahasan ini selesai. Silakan.
Jika Davina pada akhirnya menemukan bukti tak terbantahkan bahwa polisi itu benar-benar Sena, apakah rasa kagumnya itu akan membuat mereka berdua semakin dekat? Atau justru sebaliknya? Apakah ia akan merasa sangat dikhianati karena Sena menyimpan rahasia sebesar itu darinya? Di dunia yang serba abu-abu ini, batas antara pelindung yang rela berkorban dan orang yang manipulatif itu kerasa sangat tipis. Coba pikirkan itu baik-baik. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.